Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Ayana Vaira. Now I will explain to you for chapter 10, and the title is Style, Context, and Register. Will be 8 points. For the first is addresses as an influence on style. The second is age of addressee. The third is accommodation theory. The fourth is formal context and social roles. The fifth is colloquial style or the vernacular. The sixth point is the interaction of social class and styles. The seventh is style in non-Western societies, and the last is register. Okay, for the first point is addressee as an influence on style. The better you know someone, the more relaxed the speech style you will use to them. People use considerably more standard form to those they don't know well and more vernacular forms to their friends. For example, in study in Northern Ireland for Ireland, for instance, people used more standard English form with an English stranger visiting their village than they did talking to a fellow villager. Poin pertama itu penerima sebagai pengaruh pada gaya. Orang menggunakan bentuk yang lebih standar untuk orang yang tidak mereka kenal. Orang itu menggunakan bentuk kayak bahasa bentuk yang lebih standar untuk orang yang tidak mereka kenal. Sementara mereka menggunakan bentuk yang lebih casual untuk orang yang mereka kenal. Hubungan pembicara dengan penerima adalah penting dalam menentukan gaya berbicara yang tepat. Dan banyak juga faktor sosial yang menentukan hubungan antara penutur. Seperti usia penerima atau age of addressee. People generally talk differently to children and to adults. Some adjust their speech style more than others. Even 3 years old have been heard using sing-song baby talks, words like doggy. And when talking or writing to a 6 years old as opposed to a 30 years old, most people simpler vocabulary and grammatical construction. Nah, di sini orang pada umumnya itu berbicara secara berbeda kepada anak-anak dan orang dewasa. Beberapa menyesuaikan gaya bicara mereka lebih dari yang lain. Bahkan anak usia 3 tahun pun pernah terdengar menyanyikan lagu Baby Talk seperti Doggy. And then saat berbicara atau menulis untuk anak usia 6 tahun dan bukan usia 30 tahun, kebanyakan orang itu lebih sederhana dalam membangun kosakata dan tata bahasa. Di sini ketika berbicara dengan seorang anak, seseorang itu akan menggunakan kosakata dan konstruksi tata bahasa yang sederhana dan umum. Okay, next, accommodation theory, speech convergence and speech divergence. When people talk to each other, their speech often becomes more similar. This process is called speech accommodation. It tends to happen when the speakers like one another or where one speaker has a vested interest in pleasing to other or putting them at ease. Convergence refers to the process through which an individual shifts his speech patterns in interaction so that they more closely resemble the speech patterns of his interlocutors. And then divergence is a linguistic strategy whereby a member of speech community accentuates the linguistic differences between his or herself and his interlocutor. For example, when the Arab nation issued an oil communique to the world not in English but in Arabic, they were making a clear political statement. Nah, selanjutnya teori akomodasi. Ketika orang berbicara satu sama lain, ucapan mereka seringkali terlihat lebih mirip. Proses ini disebut sebagai akomodasi wicara. Dan ini cenderung terjadi ketika pembicara itu menyukai satu sama lain atau ketika satu pembicara itu memiliki kepentingan untuk menyenangkan yang lain atau membuat mereka nyaman.
Nah, dan konvergensi ini mengacu pada proses di mana seseorang itu mengubah pola bicaranya dalam interaksi sehingga lebih mirip dengan pola bicara lawan bicaranya. Sedangkan divergensi adalah strategi linguistik di mana anggota komunitas bahasa menonjolkan perbedaan linguistik antara dirinya dan lawan bicaranya. Misalnya, ketika negara-negara Arab mengeluarkan komunik minyak kepada dunia bukan dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Arab, mereka membuat pernyataan politik yang lebih jelas seperti itu. Nah, dan divergensi itu tidak selalu memiliki sikap negatif terhadap penerima. Orang asing itu bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang saat menggunakan aksen atau kosakata yang mencerminkan penguasaan bahasa yang baik. Next, formal context and social rules. Characteristic of the addressee are a powerful influence on style choice. Example, if a student in school and his father is a teacher in the school, he then have to address him with Mr. Ahmed and Dad. This is all because of people's roles in this formal context. They have to determine the appropriate speech style. Selanjutnya, konteks formal dan peran sosial. Karakteristik penerima memiliki pengaruh yang kuat pada pilihan gaya. Contohnya, jika seorang siswa di sekolah dan ayahnya adalah seorang guru di sekolah ini, maka dia harus memanggil dengan sebutan Pak daripada bukan ayah. Dan ini semua karena peran masyarakat dalam konteks formal ini, mereka harus menentukan gaya bicara yang sesuai. Next, colloquial style or the vernacular. There are other strategies besides topic manipulate which have been used in order to capture people's most relaxed speech style. 1. Tapping groups of people, then individual. 2. Choosing a very comfortable or informal setting. Nah, di sini ada strategi lain selain memanipulasi topik untuk mendapatkan gaya vernakular yaitu seperti merekam pembicaraan kelompok daripada individu dalam suasana yang nyaman. LaBeouf dalam sebuah penelitian mengumpulkan data dari remaja Afrika Amerika yang berada dalam kelompok di jalan tempat mereka bertemu. Hal yang sama terjadi ketika seseorang menceritakan kisah pedesaan kepada anggota keluarganya di ruang tamu. Dia akan menggunakan gaya yang sangat casual untuk menceritakan ceritanya. Gaya vernakular atau bahasa sehari-hari ini dibedakan dari gaya formal. Misalnya, kami menemukan penutur dalam narasi informal Tasmania menggunakan kata ganti orang dengan benda mati. Misalnya, seorang pembicara akan menyebut pohon itu sebagai dia. Pola objek animasi ini telah dicatat dalam bahasa sehari-hari pria Selandia Baru. Nah, ini example, an interviewer want to interview a group of African American teenagers, so he went to meet them in the street where they meet. This kind of interviews increase the number of participants and contribute more relaxed speech. Next, the interaction of social class and styles. When we want to shift styles, the obvious way to vary your speech is to imitate the speech of another person. Example, in order to sound more casual, people models their speech on that of a lower social groups. And in order to sound more formal, they use people from a higher social groups as their speech model. So when they shift styles, people often adopt the linguistic features of a different group. Selanjutnya, interaksi kelas sosial dan gaya. Saat ingin mengubah gaya, cara yang jelas untuk memvariasikannya adalah memvariasikan ucapan Anda adalah dengan meniru ucapan orang lain. Contohnya, agar terdengar lebih casual, orang-orang mencontohkan pidato mereka pada kelompok sosial yang lebih rendah. Dan agar terdengar lebih formal, mereka menggunakan orang-orang dari kelompok-kelompok sosial yang lebih tinggi sebagai model ucapan mereka. Nah, jadi ketika mereka berganti gaya, orang sering mengadopsi ciri linguistik dari kelompok yang berbeda. Ada hubungan antara kelas sosial, gaya, dan variasi bahasa. Setiap kelas sosial menggunakan lebih banyak bentuk vernakular daripada yang di atasnya, dan lebih sedikit daripada yang di bawahnya. Frekuensi pengucapan bahasa daerah yang rendah atau frekuensi pengucapan
bahasa daerah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penutur tersebut termasuk dalam kelas sosial yang tinggi atau berbicara dalam konteks formal. Jika suatu ciri linguistik ditemukan terjadi dalam tuturan kelas rendah, itu akan sering digunakan dalam tuturan santai dari penutur yang berbeda. Dalam hal ini, ciri kebahasaan yang sama membedakan suatu kelas dari yang lain atau variasi antar penutur juga digunakan untuk membedakan antara gaya penutur yang berbeda yang bervariasi dari casual hingga formal atau variasi intra-speaker. Tuturan tiap kelompok sosial tetap dalam hubungan yang sama dengan kelompok lain apapun gayanya. Telah dikemukakan bahwa variasi gaya berasal dari variasi antara penutur dari kelompok sosial yang berbeda. Jadi, jika seseorang ingin mengubah gaya, dia akan meniru pembicara lain dari kelompok sosial lain juga. Jadi, ketika mereka berganti gaya, orang sering mengadopsi ciri-ciri linguistik dari kelompok sosial yang berbeda. Kelompok sosial yang lebih rendah lebih banyak mengubah cara bicara mereka saat mereka berpindah dari satu gaya ke gaya lain daripada kelompok sosial yang lebih tinggi. Next, style in non-Western societies. Japanese, a special set of grammatical, contrast politeness and respect for others, and knowledge of the complexities of stylistic variation in countries like Japan and Korea reflects a person's educational level and social status. Although the Islamic Revolution has increased the use of reciprocal forms of address, ritual courtesy is still very important in Iranian society. Okay, the last point is register. Registers, when they are disengaged from style, tend to be associated with particular group of people or sometimes specific situations of use and language of with common interest or jobs. Register, ketika dibedakan dari gaya, cenderung dikaitkan dengan kelompok orang tertentu atau terkadang situasi penggunaan dan bahasa tertentu dengan minat atau pekerjaan yang sama. Istilah register ini menggambarkan bahasa sekelompok orang dengan minat atau pekerjaan yang sama. Yang lain menggunakan istilah register dalam arti sempit untuk mendeskripsikan kosakata spesifik yang terkait dengan kelompok pekerjaan tertentu. Istilah register juga dikaitkan dengan kelompok orang tertentu atau terkadang dengan situasi penggunaan tertentu, misalnya pembicaraan bayi, jurnal, legalisi, pembicaraan penyiar olahraga, atau pilot maskapai penerbangan. Contoh yang diambil untuk menjelaskan istilah register adalah misalnya pidato penyiar olahraga. Pembicaraan tentang penyiar olahraga dikenal dengan deskripsi play by play, berfokus pada tindakan dan dicirikan oleh tata bahasa telegraf yang melibatkan pengurangan sintaksis dan pembalikan urutan kata normal dalam kalimat. Misalnya, kata kerja be dan subjek he atau it dihilangkan. Bagian yang dihilangkan diprediksi dalam konteks sehingga tidak mempengaruhi artinya. Dalam inversi sintaksis, penyiar berfokus pada tindakan. Dalam kalimat seperti itu, urutan kata tidak normal antara subjek, kata kerja, dan objek, melainkan subjek muncul di akhir kalimat. Dan komentator olahraga juga harus menjaga drama aksinya. Itulah mengapa mereka menggunakan volume dan intonasi. Okay, I think enough for my explanation. And I'm sorry if I have a mistakes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.